Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ustazah Ida di pembelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang pewarisan sifat-sifat pada manusia. Pewarisan sifat-sifat pada manusia di sini ada 4 macam yang saya akan jelaskan ya. Yang pertama adalah warna kulit. Orang yang memiliki gen A besar A besar, B besar B besar, C besar C besar akan memiliki kulit sangat gelap. Sedangkan orang yang memiliki gen A kecil A kecil, B kecil B kecil, C kecil C kecil ya, akan memiliki kulit sangat terang. Orang yang memiliki gen A besar A kecil, B besar B kecil, dan C besar C kecil akan memiliki sifat kulit sawo matang atau tengah-tengah antara gelap dan cerah. Kemudian yang kedua adalah bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Rambut yang tumbuh pada dahi akan terlihat ada perbedaan, di mana ada rambut yang tumbuh melingkar biasa atau tumbuh seperti huruf V atau biasa dikenal dengan sebutan widow peak ya, widow's peak. Tumbuhnya rambut seperti huruf V dikontrol oleh gen W besar, itu diambil dari widow's peak. Gen W ini bersifat dominan. Orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki gen WW besar, ya, homozigodominan ya, atau gennya adalah W besar W kecil, heterozigot di sini. Maka dia mempunyai sifat ini tadi widow's peak ya. Nah, sedangkan orang yang tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf V ini, maka genotifnya adalah W kecil, jadi homozigot resesif. Nah, ini gambar orang yang bentuk rambut dahinya huruf V, ini yang melingkar biasa. Ini yang ketiga adalah tipe perlekatan cuping pada telinga. Ada yang cuping telinganya melekat dan ada yang terlepas. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya ya, ada tipe perlekatan cuping telinga yang di sini juga dikontrol oleh gen, yaitu gen G besar untuk cuping telinga yang terpisah atau terlepas ya, dan gen yang G kecil ya untuk cuping telinga yang melekat. Jadi seorang yang memiliki gen G besar ya, baik genotifnya G besar atau G besar G kecil, maka perlekatan cupingnya terpisah. Sedangkan yang melekat ya, ini gennya adalah G kecil. Nah, kemudian yang terakhir adalah bentuk rambut ya. Bentuk rambut ini juga dikelola gen. Ada 2 versi gen yang mengendalikan rambut, yaitu gen J besar di mana dia dominan mengkode rambut keriting, dan gen S kecil sifatnya resesif mengkode untuk rambut lurus. Jadi bentuk rambut ini merupakan kasus yang menarik ya, karena dikenal dominasi tidak sempurna, di mana jika kamu salah satu dari kedua jenis gen tersebut adalah jadi kalau kamu memiliki gen C besar S kecil, maka rambutmu akan bentuknya berombak. Jadi campuran antara rambut keriting dan lurus. Kemudian kalau genotifnya S kecil, maka rambutnya adalah lurus. Ya, selanjutnya adalah kelainan ya, yang ini juga diturunkan pada manusia. Itu yang pertama adalah albino. Albino adalah kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen pada kulit ya, yang disebut dengan zat melanin. Orang yang menderita kelainan ini pada umumnya dia mengalami fotofobia atau takut cahaya. Nah, pigmen melanin berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Ketidakadaannya pigmen kulit ini membuat penderita ini lebih rentan terserang kanker kulit.
dan kulitnya mudah melepuh akibat terpapar sinar matahari. Ini gambar orang yang albino ya, sebelah kanan, kemudian sebelah kiri adalah anak yang normal. Sampai rambutnya pun juga putih ya, karena tidak adanya melanin. Gen penyebab kelainan ini sifatnya resesif, yaitu gen A kecil ya. Sehingga kalau kita lihat di dunia ini jarang terjadi ya orang yang menderita albino, karena memang sifat gen pembawanya adalah resesif. Jadi orang yang menderita kelainan ini memiliki genotip homozigot resesif, yaitu A kecil. Sedangkan orang yang normal genotipnya homozigot dominan A besar atau pembawa atau karier ya. Sifat genotipnya yaitu heterozigot A besar A kecil. Ini untuk albino ya. Nah, kemudian yang kedua adalah buta warna. Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, biasanya warna merah, orange, biru, dan hijau. Nah, penyakit buta warna ini diakibatkan oleh gen yang berada pada kromosom kelamin. Masih ingat kromosom kelamin ada X dan Y, di mana kalau wanita mempunyai kromosom XX dan laki-laki mempunyai kromosom XY. Nah, buta warna ini dibawa oleh kromosom X ya, kromosom kelamin X. Sehingga untuk buta warna ini jika seseorang kromosom kelaminnya X-nya mengandung CB, yaitu XCB dan XCB, maka ini adalah wanita yang menderita buta warna. Namun kalau hanya salah satu saja yang mengandung CB ya, jadi XCB dan X ya, maka perempuan ini menjadi karier buta warna ya, tapi tidak menderita buta warna, hanya karier saja. Sedangkan untuk laki-laki karena hanya mengandung satu kromosom X, maka dia langsung menderita buta warna ya. Jadi XCBY ini untuk laki-laki, dia langsung buta warna. Begitu. Nah, ini tes buta warna ya. Coba perhatikan ada angka berapa pada lingkaran warna ini. Nah, ini adalah tes buta warna. Kemudian yang ketiga adalah hemofilia. Hemofilia sendiri adalah kelainan di mana darah sulit untuk menggumpal saat terjadi luka pada bagian tubuh tertentu yang disebabkan karena tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Nah, saat penderita hemofilia mengalami luka disertai pecahnya pembuluh darah, maka darah akan terus mengalir keluar dan sukar membeku, sehingga penderita ini dapat mengalami kekurangan darah dan bisa menyebabkan kematian. Jadi hemofilia ini terletak juga pada kromosom X atau biasa ditandai dengan XH. Ya, jadi X ini kromosom untuk penanda perempuan ya. Jadi XH berarti wanita yang membawa sifat hemofilia. Jadi ketika hanya satu saja ya, kromosom X-nya dari seorang wanita mengandung XX, maka dia karier ya, pembawa sifat hemofilia, belum menderita hemofilia. Tapi ketika kedua-duanya mengandung XH, maka dia langsung meninggal atau letal ya, saat dilahirkan langsung meninggal. Kemudian kalau seorang laki-laki ya, karena kromosom X-nya hanya satu, berarti XHY, maka dia juga memiliki sifat hemofilia atau menderita hemofilia. Nah, bagaimana kalau seorang laki-laki yang hemofilia menikah dengan orang yang karier ya hemofilia, maka ada salah satu anaknya pasti akan menderita hemofilia. Tetapi ada anak yang lainnya yang tidak hemofilia. Bagaimana dengan ini ya?
Tapi nggak mungkin, kenapa? Karena ini langsung meninggal ketika dilahirkan begitu. Jadi kalau ini menikah bisa jadi ada anaknya yang meninggal akibat hemofilia. Ini gambarnya luka pada orang yang menderita hemofilia, sukar untuk sembuh ya, sukar untuk darahnya menggumpal. Kemudian kanker yang keempat. Jadi kanker ini adalah pembelahan sel secara normalnya merupakan proses yang disusun dan dilakukan secara hati-hati ya, serta dikontrol oleh berbagai gen ya. Jadi pembelahan yang normal itu pada sel-sel tubuh itu dikendalikan oleh berbagai gen. Nah, sedangkan kanker sebenarnya merupakan perkembangan dari sel tumor, yaitu sel yang terus membelah di luar kendali. Jadi tidak bisa dikontrol ya, oleh gen. Nah, ini gambar dari kanker kulit ya, dimana awalnya sedikit ya, kemudian berkembang menjadi lebih banyak dan menjadi sel kanker yang ganas. Demikian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.